Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu tha'an nahwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tayyib qabla tabda' ad-dirasah ya nabda' ad-dirasah bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib alhamdulillah. Duh, kok gini? Kok hilang? Bentar. Oke. Tayyib alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma ta'allaq bi al-kalam wa kadzalika aqsamil kalimat. Kemarin kita sudah membahas terkait kalam dan juga jenis kalimat. Wa nadrusu aidan fi ma ta'allaq bi alamatil ismi wal fi'li wal harfi. Kemarin juga kita sudah membahas terkait ciri-ciri kalimat isim, fi'il dan juga huruf. Wala'an sanadrusu fi ma ta'allaq bi al-i'rab. Hari ini kita mulai masuk ke i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab ini menerangkan tentang ciri-ciri atau tanda i'rab. Di rafi arba'u alamatin, rafa itu memiliki 4 tanda. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, kalau rafa itu tandanya dhammah, ya, nasab fathah, jer kasrah, jazm sukun. Ya. Tapi perlu diketahui teman-teman, rafa itu tandanya tidak hanya dhammah. Ya. Nasab tandanya tidak hanya fathah, jer tandanya tidak hanya kasroh, jazm tandanya tidak hanya sukun, melainkan banyak tandanya. Nah, untuk i'rab rafa ini, sebelum masuk ke i'rab rafa ini, teman-teman perlu diketahui bahwa untuk i'rab ini, ibarat musannif itu memberitahukan ciri-ciri atau tanda-tanda i'rab. Belum menjelaskan kapan i'rab ini rafa, kapan kalimat ini beri'rab nasab, kapan kalimat ini beri'rab jar atau jazm. Jadi saya ulangi lagi, Kiai Musonif di sini menyebutkan jenis i'rab dan juga ciri-cirinya. Tapi dalam bab ini Musonif tidak menjelaskan kapan kalimat itu i'rabnya rafa, kapan kalimat itu i'rabnya nasab, kapan kalimat itu i'rabnya jar maupun jazm. Jadi bab ini sebatas untuk muqaddimah, ya. Muqaddimah musannif menjelaskan bahwa ciri-ciri i'rab rafa lo ini. Tanda-tanda i'rab nasab ini. Nah, terkait kapan kalimat itu beri'rab rafa, kapan kalimat itu beri'rab nasab atau jar, itu nanti akan dibahas setelah bab ini. Jadi babnya nanti ada bab marfu'atil asma. Di jurumnya itu ada bab marfu'atil asma. Lah bab marfu'atil asma itu menjelaskan tentang isim-isim yang wajib dibaca rafa. Nah, jadi teman-teman nanti jangan bingung ya. Untuk kali ini itu sebatas muqaddimah dari i'rabnya itu. Jadi belum membahas tentang kapan kalimat itu jadi rafa, kapan kalimat jadi nasab. Biasanya di pondok itu ciri atau tanda-tanda i'rab ini dihafal teman-teman. Tanda-tanda i'rabnya itu dihafal sebagai pemahaman dasar untuk melanjutkan bab selanjutnya.
Tayyib, di sini saya akan jelaskan terkait matannya. Tayyib, lirraf'i arba'u alamatin, rafa' itu memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nunu. Dhammah, wawu, alif dan nun. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nunun. Di rafa' itu memiliki 4 tanda, dhammah, wawu, alif dan nun. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Fil ismi mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i muannats salimi wal fi'l mudhari alladhi lam tashil bi akhiri syai'un. Dhammah, yang pertama kan dhammah. Dhammah itu bertempat pada 4 hal. Yang pertama adalah isim mufrad. Jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang pertama isim mufrad. Teman-teman tahu isim mufrad itu apa? Tafadhal mubasyarah bil ijabah. Nah, isim yang bermakna tunggal, sahih. Kalau jamak taksir? Lebih dari 3, lebih dari 2, tapi Lebih dari 2. Oke. tidak Kalau teratur. jamak dan tidak teratur. Jamak muannas salim? Muannas perempuan. Jamaknya perempuan. Naam, sahih, jamak perempuan. Kalau fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, ini maksudnya apa? Yaitu fi'il mudhari yang tidak sambung akhirnya. Artinya dia itu berupa mengandung dhamir huwa atau hiya. Tunggal. Naam, tunggal, sahih. Soalnya nanti akan kita bahas juga fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah wawu jamak ya. Ya misalnya contoh di sini misalnya al-fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, contohnya yansuru. Dia sedang menolong. Yadribu, yaqra'u, yaftahu. Itu namanya fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang mana akhirnya itu tidak ada tambahan sesuatu apapun. Baik. Kita coba di contohnya. Dhammah, kapan kalimat i'rab rafa itu tandanya dhammah? Ketika bertempat pada isim mufrad. Contohnya ja'a at-thalibu. Nah, ini mufrad, tandanya dhammah. Ya. Kemudian jamak taksir ja'a at-tullabu. Telah datang Minta apa nggak tahu, lupa. Dimute terlebih dahulu. Telah datang para peserta didik. Jadi jamak taksir ini rafanya dengan tanda dhammah. Kemudian jamak muannas salim, contohnya ja'at at-talibatu. Jamak muannas salim mufradnya kan talibatun, jamak muannasnya at-talibatu. Muslimatun, muslimatu. Sholihatun, sholihatu. Kemudian fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari yang tidak sambung akhirannya, contoh at-talibu yarji'u. Nah, ini tandanya dhammah. Jika ditanya, misalnya ketika kita menanyakan pada peserta didik terkait apa yang sudah kita ajarkan, khususnya pada bab i'rab ini, misalnya pertanyaannya gini, kalau untuk sekarang, at-talibu ini kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Dhammah. Alif lam. Alif lam. I'rabnya apa? Dhammah. Dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena isim Karena mufrad. subjek. Karena berupa isim mufrad gitu. Jadi untuk jawabannya terpusat pada isim mufrad ini. Ya. Belum bertanya terkait jabatan kalimatnya. Dia jadi subjek, objek, mubtada atau khobarkah. Gitu ya teman-teman. Tayyib, terkait tanda i'rab rafa, ada yang ditanyakan teman-teman? Yang dhammah terlebih dahulu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke wawu. Tayyib, tafadhal. Di soal, ada pertanyaan teman-teman?
Itu kalau Ustaz mau nanya izin, yang dihafal tuh matanya atau cuman sekedar ini aja? Apa? Apa namanya? Yang dihafal itu matanya atau kan tadi antum bilang biasanya anak-anak pondok hafal tuh tanda-tanda Oh iqra ya, buat apa? Yang dihafal tuh matanya atau ininya aja, oke, tayyib. poin-poinnya. Tayyib. Jadi ada pondok itu yang menghafal jurumiyah ini. Satu kitab itu dihafal. Ada di daerahnya Ustadz itu ada. Ada kalanya itu menghafal ringkasannya. Nah, nanti akan saya kasih ringkasannya. Ringkasan dari tabel i'rab. Misalnya isim mufrad, rafa tandanya apa, dhammah, nasabnya tandanya fathah, jarnya tandanya kasrah. Nah, itu nanti akan saya kasih tabel i'rab sebagai pedoman teman-teman bisa biar mudah untuk menghafalnya. Syukran Ustaz. Afwan. Tapi kalau menghafal matannya itu lebih ahsan sebenarnya, lebih bagus. Matan Menghafal itu apa teksnya sih? itu. Matan itu teksnya. Oh, teks. Iya, teksnya yang ada di kitab itu. Itu namanya matan. Oh, Atau mantan. bukan mantan. Matan ya. Oh, Matan itu isi, ya. Isi. matannya. Lanjut, Ustaz. Tayyib. Mafi soal? Ada pertanyaan? Nafi. Tayyib. Kemudian masuk ke wawu. Wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi maudhi'aini. Wawu itu berupa tanda rafa ketika pada dua tempat. Kapan? Pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Wahia abu ka akhu ka hamu ka wafu ka dzumalin. Oke. Untuk wawu ini dia merupakan tanda i'rab rafa ketika berupa jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu apa, teman-teman? Jamaknya Yang menunjukkan laki-laki. Sama Laki-laki laki-laki. yang banyak. Thayyib. Mudarrisun, satu guru. Mudarrisani atau mudarrisaini, dua guru. Kalau mudarrisuna, Banyak Guru. laki banyak atau banyak para guru. guru. Nah, Para sahih Para atau guru. sahih. Itu yang pertama, wawu bertempat pada jamak mudzakkar salim. Jadi kalau ditanya al-muallimuna kalimat apa? Isim, tandanya al. I'rabnya apa? Rofa. Tandanya apa? Wawu. Kenapa kok wawu? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Itu kalau pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi pertanyaannya itu step by step, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua bertempat pada asma khomsah. Asma khomsah ini 5 nama, ya, terkhusus pada 5 ini, nggak boleh yang lain. Asma kan isim-isim, khomsah yang ada 5. Terkhusus pada isim-isim ini. Isim-isim itu apa saja? Yaitu abun, akhun, hamun, fudu. Khusus kalimat isim yang 5 ini. Selainnya itu nggak bisa, teman-teman. Jadi contoh, ja'a abuka, telah datang, ya, atau ayahmu telah datang. Ini i'rabnya rafa, tandanya wawu. Kenapa kok wawu? Karena berupa asma khomsah. Yang kamu terima. Itu Berarti nanti bukan jawabannya. doma. Bukan. Bukan doma. Bukan doma. Ini kan bahas yang wawu, ya kan, akhi? Ini kan bahas iya. yang wawu. Jadi i'rab rafa itu tidak hanya dhammah. Kita tadi sudah membahas dhammah, sekarang masuk ke wawu. Kalau wawu itu bertempat pada kalimat apa? Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua asma khomsah. Asma khomsah. Gitu, akhi. Taib. Itu tadi penjelasan terkait tanda i'rab rafa yang berupa wawu. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada pertanyaan? Tafadhol. Ini abun itu wawunya di mana ya Ustaz? Oh, wawunya ketika ditampakkan ketika dia jadi subjek.
Jadi dia ditampakkan ketika dia berada di kedudukan suatu kalimat. Jadi gini, Berarti ada klitika ya. Punya harus ada amilnya terlebih dahulu, harus ada suatu hal yang menyebabkan munculnya wawu itu. Satu misal gini. Itu seharusnya saya tulis abu gitu aja, biar nggak bingung. Abu, aku, nah gitu. Nah, itu cuman tadi itu saya menyesuaikan di kitabnya ya. Ja'a abuka. Ra'aitu Ahu abaka. abaka. Marartu bi abika. Oke. Kita kan sekarang lagi membahas tentang tanda-tanda i'rab ya, belum membahas tentang kapan wawu, kapan alif, kapan ya. Nah, terkait asma khamsah ini, dia itu kalau rafa ini sebagai pemahaman awal aja ya. Dia kalau rafa itu tandanya wawu. Kalau nasab tandanya alif. Kalau jar tandanya ya. Nah, pasti teman-teman muncul pertanyaan gini, kapan tandanya wawu, kapan tandanya alif, kapan tandanya ya? Oke. Untuk menjawab teman-teman biar tidak bingung, tapi belum dibahas ini ya. Kapan tandanya wawu? Ketika untuk yang pertama, ketika dia berupa fa'il. Ja'a abuka, kan terletak setelah kata kerja. Nasoro abuka. Misalnya, jadi setelah fi'il. Kemudian kalau abaka itu dia jadi maf'ul bi atau objek. Kalau jarnya dengan menggunakan tanda ya ketika didahului oleh huruf jar. Jadi bi abika. Nah, untuk yang pertama ini yang perlu kita garis bawahi, yang harus kita tekankan di sini, minimal kita itu tahu tanda dari setiap i'rabnya itu. Jadi di sini sudah ditambahkan, cuman saya tidak nulis. Ya. Abu, nih, abuka. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Gitu, cuman saya tuliskan contohnya di sini. Ja'a abuka. Gitu, akhi. Baik, Ustaz. Baik. Soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Maafi soal. Salah saksi, Ustaz. Baik. Berarti Kemudian kita lanjutkan. Ya. ini kan asmaul khamsah ya. Itu kan tadi Ustaz nyebutnya abun, ahun. Nah, untuk jadi abuka Ya. kan ketika kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Berarti ditambah kali penjelasannya enggak asmaul khamsah ketika fa'il. Oh, belum. Misalnya fa'il belum dibahas, Ibu. Oh gitu. Iya, iya. Karena Sebut di aja sini asmaul belum bahas, belum membahas fa'il. Fa'il itu nanti masuk pada bab marfu'atil asma. Iya. Jadi saya mau menjelaskan itu sesuai dengan teksnya terlebih dahulu, teks kitabnya terlebih dahulu. Jadi sistematikanya emang demikian. Kalau misalnya dijelaskan fa'ilnya, itu nanti waktunya pewanjang. Dan itu belum saatnya. Kapan waktunya membahas fa'il? Ketika masuk pada bab marfu'atil asma. Teman-teman bisa dicek di daftar isi di kitabnya. Ada bab marfu'atil asma. Isim-isim yang wajib dibaca rofa. Artinya isim itu tidak bisa nasab, tidak bisa jar, apalagi jazm. Salah satu isim yang wajib dibaca rofa itu fa'il. Itu ukti Ibu Heni. Iya, makasih. Mafhum ya? Bisa Ini yang dipahami di teman-teman? yang di share screen ini ada di yang kemarin. Saya belum ini sih.
Yang di-share, yang dibagikan ada? Oh, belum saya Oh, belum. bagikan. Oh, bukan yang di kitab itu ya, PDF itu bukan ya? Bukan. Kalau yang di kitab PDF itu yang teksnya asli. Hmm. Ini nanti akan saya bagikan ketika sudah selesai materinya. Oh, iya. Tayyip? Khalas, teman-teman, ada pertanyaan? خلاص يا أستاذنا. Tayyip. Kemudian wa amma alifu fatakunu alamatan lil rafi fil asma'i khassa. Adapun alif itu bertempat pada rofa, pada isim tasniyah khassa faqat. Jadi alif ini, tanda alif untuk i'rab rofa itu hanya bertempat pada isim tasniyah saja. Ja'a at-talibani. Isim tasniyah itu kan bermakna dua. Ja'a al-muslimani. Itu. Jadi hanya bertempat pada isim tasniyah. Jadi kalau at-talibani kalimat apa? Isim, tandanya al, i'rabnya rafa, tandanya apa? Alif. Kenapa kok alif? Karena berupa isim tasniyah. Tasniyah. Nah, kemudian kalau subutun nun, subutun nun ini bertempat pada apa? Wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fil fi'lil mudhari idza tasla bihi dhamiru tasniyah. Kalau yang tadi kan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apa-apa, ya kan? Itu yang bertempat pada i'rab rafa tanda dhammah. Kemudian kalau ini nunnya ini bertempat pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannas mukhatabah. Atau yang sering dikenal dengan af'al khamsah. Oh iya, paham saya. Af'al khamsah ini kata kerja yang ada 5. Yang mana af'al khamsah ini ketika rofa tandanya nun. Nunnya tetap. Jadi kepada fi'il mudhari yang disambung akhirannya alif tasniyah, wawu jamak, ya. Atau ya muannas mukhatabah. Alif tasniyah itu ini namanya alif tasniyah. Wawu jamak ini. Ya Ini muannas apa aja sih mukhatabah ini. huma, Itu. huma, hum ya. Baik. Jadi Kalau saya ulangi domirnya lagi, afal khamsah huruf nun itu merupakan tanda dari i'rab rafa. Kapan? Ketika berada di fi'il mudhari yang akhirannya terdapat alif tasniyah. Alif tasniyah itu mana? Yang ini yaf'alani. Alifnya itu alif tasniyah. Kemudian wawu jamak. Wawu di situ wawu jamak yaf'aluna atau taf'aluna. Kemudian domir ya muannas mukhatabah. Itu. Jadi kalau misalnya kita buat contoh yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina. Dia itu tanda i'rabnya nun ketika rofa. Gitu teman-teman. Ada yang tanyakan? Tafadhal. Afwan Ustaz, masih bingung nih yang kenapa bisa jadi nun ini. Oke, tayyib. kan ini Jadi alif kok bisa jadi itu kan wawu bisa jadi alif disebutnya. satu-satu dulu. Ya. Akhi Musa. Tadi yang tanya Ya, siapa? Oke. iya Musa. Tayyib. Itu berawal dari tasrif. Teman-teman pernah mendengar yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'ulna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Nah, itu berawal dari situ. Cuman ini diambil dari khusus yang afal khamsah. Kalau misalnya dibuat dhamir, yaf'alani ini artinya apa teman-teman? Huma.
Huma domirnya. Ya, huma sahih, Dia huma. berdua. Dia dua Mereka laki-laki. berdua. Dua laki-laki. Ya, mereka melakukan. Dua Dia laki-laki. berdua Baik. melakukan. Huma yaf'alani. Mereka berdua Nah, sedang Melakukan. melakukan. sedang Sedang melakukan. Kemudian taf'alani Antuma. alani sahih. rumah. Antuma. Kemudian yaf'aluna Dia dua perempuan. Yaquluna hum. Domir hum. hum. Mereka laki-laki. Oh, mereka laki-laki. Taf'aluna Mereka antum ya. antum. Taf'alina Antuma. Antum. anti. Kamu Anti. perempuan. Anti. Perempuan. Ya. Tayyib. Tak Jadi anti. itu asal muasalnya berada di tasrif akhi Musa. Jadi yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alu itu satu laki-laki yang melakukan. Yaf'alani dua laki-laki yang melakukan. Yaf'aluna tiga laki-laki atau banyak laki-laki yang melakukan. Nah, untuk afal khamsah ini khusus pada fi'il ini, tidak ada yang lain atau wazan ini. Jadi untuk domainnya huma, antuma, hum, antum, dan anti. Selainnya ini, itu beda lagi tandanya. Nah, khusus i'rab rofa yang bertanda nun, itu bertempat pada 5 fi'il ini. Selainnya itu tidak. Itu, akhi. Baik, tamam. Tayyib. Soal akhar, tafadhal. Maafi soal, nggak ada pertanyaan? Masya Allah, maafi. Iya. Oke, jadi itu tadi tanda-tanda i'rab rafa. Berikut juga kalimat-kalimat yang meliputi tanda i'rab rafa. Kemudian yang kedua, musannif menyebutkan tanda i'rab nasab. Tadi kan rafa. Rafa tadi tandanya apa saja? Dhamma, wawu, alif, nun. Wawa alif Domah, wawu, alif, nun. Domah bertempat pada apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, Isim jamak mufrad. muannats salim, fi'il mudhari sampai Tidak. akhir. Fi'il mudhari syahir tayyib. Kemudian kalau alifnya bertempat pada isim tasniyah. isim tasniyah. Wawunya bertempat pada Isim jamak mudzakkar Jamak salim. taksir. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. asmaul khamsah. Kemudian nunnya bertempat pada Fi'il mudhari akhir. af'alul khamsah. af'alul khamsah. Itu singkatnya. Ya, af'alul khamsah. Tayyib. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif walinas bi khamsu alamatin. Ya. Nasab itu memiliki 5 tanda. Al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nuni. Jadi nasab ini dia memiliki tanda fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah. Fathah merupakan tanda i'rab nasab bertempat pada 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang ketiga adalah fi'il mudhari yang tidak didahului oleh amil nawasib. Saya beri contoh dulu. Yang pertama i'rab nasab kan tandanya apa? Fathah, bertempat pada isim mufrad. Contoh nasara zaitun at-taliba. At-taliba ini kalimat isim tandanya al, i'rabnya nasab tandanya fathah. Kenapa? Karena berupa isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Contoh nasara Muhammadun at-tullaba. At-tullaba kalimat isim tandanya
Apa? Al, i'rabnya apa? Fathah. Nasab, tandanya Nasab. fathah. Kenapa kok Fathah. fathah? Karena berupa jamak Amin. taksir. Takbir. Kemudian fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Kemudian fi'il mudhari' yang mana didahului oleh amil nawasib. Nasab. Fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nawasib atau Nasab. Amil nasab. tayyib. Misalnya an Lan yaqra'a. an yaqra. Nah, ay yaqra'a. Jadi aslinya kan yaqra'u. Tapi kalau didahului oleh amil nasib atau suatu hal yang menasabkan, itu nanti harokatnya berubah menjadi fathah. Nah, idza dakhala alaihi nasibun itu salah satunya an lan idan kai. Jadi kalau ada kalimat fi'il didahului oleh an lan idan kai itu nanti harokatnya fathah Nasab. ketika tidak bersambung dengan apa-apa. Ya. Itu yang dimaksud dengan al-fi'lul mudhari idza dakhala alaihi nasibun. Tayyib. Itu tadi terkait fathah. Teman-teman ada yang tanyakan? Tafadhol. Berarti Ustadz, berarti Ya. yang fi'il mudhari itu yang fi'il mudhari anu ya Ustadz ya. Untuk semuanya ya, baik sahih akhir ataupun yang tidak sahih akhir. Aywa. Tapi nanti Ya. yang mu'tal akhir beda lagi tandanya. Oh iya. Cuman di sini kebetulan disebutkan yang fi'il yang sahih akhir. Nanti insya Allah kita juga bahas fi'il yang mu'tal akhir di bab af'al. Ada kan di Iya. jurumnya itu bab af'al, cuman kita belum bahas Iya. sampai situ. Iya, iya. Tayyib, soal akhir. Ma fi soal? Mafi. Oh. Tayyib, kalau nggak ada saya lanjutkan ke tanda kedua. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma al khamsah nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalik. Kemudian alif itu bertempat pada asma khamsah. Nah, tadi asma khamsah kalau rafa tandanya apa? Wawu. Wawu. Nah, ketika nasab itu tandanya apa? Alif. Alif. Jadi contoh Allama Muhammadun akhaka. Muhammad mengajari saudaramu. Nadortu abaka. Saya melihat ayahmu. Jadi di situ dia i'rabnya nasab, tandanya alif karena berupa asma khamsah. Gitu teman-teman. Yang kedua, kasrah. Kasrah itu bertempat pada jamak muannats salim. Contoh, allama Zaidun at-talibati. Allama Zaidun at-talibati. At-talibati ini jamak muannats salim dari talibatun, talibatani, talibatun. Allama Zaidun at-talibati. Yep. Kemudian ya ini bertempat pada isim tasniyah. Allama Zaidun at-talibaini. Kalau tadi rafa isim tasniyah dengan tanda apa? Tandanya apa teman-teman? Rafa tadi isim tasniyah rafanya dengan tanda Alif. Alif. alif, sahih. Nasabnya dengan tanda Ya.
Ya, tayyib. Jadi allama Zaidun at-talibaini. Gitu. Sebelum masuk ke hadfun nun, teman-teman ada yang tanyakan terkait alif, kasrah sama ya? Tafadhal bisual. Maaf visual, nggak ada pertanyaan? Itu isim tasnya ya. Isim muannas. Musanna. Tayyib. Dan tadi itu kan irob menjadi tanda nasab untuk fiil mudori dengan yang satu pemasukan amil nasab ya nasab. Ya. Yang kedua itu akhirannya yang itu tadi alif waw iya gitu. Tidak bersambung dengan alif waw iya gitu. Iya. Seperti itu. Sebentar, Yang ini bertanya atau klarifikasi? klarifikasi. Enggak, saya bingung yang keduanya syarat yang fiil mudhari itu yang tadi kemasukan amil masuk saya paham. Tapi yang kedua itu gimana maksudnya? Yang kedua mana? Ya yang fiil mudhari kan menjadi tanda fathah menjadi tanda irob nasub pada fiil mudhari ya. Ya. Ya kan yang memiliki kan dua syarat ya. Tadi itu pertama kan ya kemasukan amil nasab. Ya. Nah, yang kedua itu yang barusan dijelaskan. Bukan, ada Belum. belum. Yang ini dah. Belum. Hadfun nun ini. Oh, belum ya. Pantesan Iya, belum. belum. Masih alif, kasrah sama ya. Alif, nah itu yang alif kasroh sama iya tuh maksudnya apa? Tandanya. Tandanya. Tanda irob nasab. Nomor 2 alif, 3 kasrat, 4 ya. Jadi nasab itu 1 fathah, 2 alif, Fathah, 3 2 alif, kasroh, 4 ya, kasrah, dan dan 5 hasbun nun. hadfun nun. Cuman Ustadz masih sampai ke ya. Hadfun nun belum saya terangkan. Oh, masih nomor 1 ya, yang itu tapi ya. 1, 2, 3. Iya. Ada yang ditanyakan teman-teman terkait tanda i'rab nomor 1, 2, 3, dan 4? Tayyib, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, yang tanda terakhir yaitu ya. Afwan. Mana tadi? Bunun. Hadfun nun. Ya, af'alul khamsah. Hadfun nun atau membuang nun. Fayakunu alamatin nasbi fil af'al khamsah allati rafa bisabatin nuni. Tadi i'rab rafa af'al khamsanya dengan tanda apa, teman-teman? Wow. Alif. Laisa. Af'al khamsah. Af'alul khamsah. Itu yang tadi. Wow. Rafa'nya dengan tanda apa? Wow. Laisa af'al khamsah. Laisa asma khamsah. Af'al khamsah. Oh iya. Tanda nun. Alif ya. Alif. Laisa. Domat. Nun. Subutun Oh iya, nun. nun, Tetapnya nun. Oke, ya kan? Tadi kalau rafa af'al khamsah nun, tandanya subutun nun. Oke. Iya. Kalau i'rabnya nasab itu tandanya hadfun nun. Nunnya dibuang. Oh iya, nunnya Nah, dibuang. salah satunya kapan nunnya dibuang? Ketika didahului oleh amil nasib yang sempat saya jelaskan tadi, anlan idan kai. Contoh misalnya ngomong sama perempuan atau bertanya sama perempuan.
Hal turidina an tadhabi ilal madhafi? Apakah kamu ingin pergi ke museum? Turidina ini i'rabnya apa teman-teman? Turidina. Anti. Apa Ya, domirnya lul anti. khamsah? I'rabnya apa dulu? I'rabnya apa dulu? Nun. I'rabnya dulu. Ibroknya rafa. Rafa, tandanya apa? Nun. Nun. Kemudian tadhabi. Ini i'rabnya apa? Nasob. Ibroknya Tandanya nasob. apa? Tandanya iya. Tandanya hasbun nun. Hadfun nun. Nun. Karena Iya. berupa afal khamsah dan didahului oleh amil nasib. Jadi Amil kalau nasab. yang diajak bicara perempuan ketika didahului oleh amil nasib an itu tadi, nanti nunnya dibuang. Oh, hilang. Sama ketika yang diajak bicara itu laki-laki banyak. Hal turiduna an tadrusu ilman nahwi? Apakah kalian ingin mempelajari ilmu nahwu? Itu kan aslinya tadrusuna, ya kan? Karena kemasukan an didahului oleh an, nunnya harus dibuang. Gitu. Jadi nasab tandanya hadfun nun, membuang nun, itu ketika pada asma khomsah. Af'al Afal khomsah. khamsah. Yang mana didahului oleh amil nasib. Nasib. Ada amil nasab. Ya. Tafadhal bisual. Jadi nggak boleh. Hal turidina antad habina. Tidak boleh teman-teman. Hal turidina antad habi ila suqi. Hal turidina antakroi Al-Qur'ana masalan. Jadi nunnya dibuang ketika didahului oleh amil nasib. Anlan idan kai. Gitu teman-teman. Tadi nunnya hilang, istilah Arabnya apa? Kan kalau ada Hadfun nun. Hadfun nun. Itu kalau nunnya dibuang. Kalau tetapnya nun, bahasa Arabnya subutun nun. Hasbu ya, bukan hasbu ya. Hasbu. Hadfu. Hasbu. Pakai zal. Oh, hadfu. Teman-teman bisa dilihat kitabnya. Di situ hadfun nun. Hasbun nun. Dibuka. Taib, tafadhal bisual. Ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Itu untuk menjawab kayak misalkan i'rabnya apa, itu jawabnya berarti yang kayak rofa gitu ya. Nasab. Ya. Rafa, nasab, jar atau Terus jazm. apa lagi Ustaz? Udah itu aja. Rafa, nasab, jar, jazm. Cuman tandanya itu yang banyak. Oh, tandanya gitu ya. Kalau i'rab ya hanya 4 itu, tapi tandanya yang banyak. Rafa, nasab, jar, jazm. Kalau rafa tadi tandanya apa saja? Dhammah, wawu, alif, nun. Kalau nasab, fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun gitu. Jadi untuk mukaddimahnya emang harus dihafal ini tanda-tandanya. Coba minta tolong Ustaz. Mm-mm. Di takhris ahkamnya gitu misalkan antum apa ya? Antadribi. Terus antum mentakhris ahkamnya gitu. Mana? Di ini dijabarkan. Oh, yang ini. Yang itu, yang tadhabi inilah. Ya bebas sih. Maksudnya ini misalkan ditanya tadhabi, antadhabi misalkan apa-apa gitu, terus apa kalimatnya apa. Oh ya, tayyib. Tayyib. Coba saya tanya, siapa yang mau menjawab? Ustaz. Tayyib. Tadhabi itu kalimat apa? Fi'il.
Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. I'rabnya apa? Nasab. Nasab. Tandanya apa? Eh Hadfun nun. Hadfun nun, sahih. Kenapa kok dia i'rabnya nasab? Adaan. Adaannya. Dah selesai gitu. Gitu ya. Iya. Itu kalau lomba baca kitab ya cuman begitu saja. I'rabnya apa, tapi kita belum bahas ke jabatan kalimat. Belum bahas ke, misalnya runtutan pertanyaannya gini, kalimat apa, tandanya apa, i'rabnya apa, tandanya apa, kenapa, dan jabatannya jadi apa. Gitu. Jabatan itu seperti fa'il, maf'ul bi, Fa'il, naibul fa'il, maf'ul. mubtada khobar, tamyiz, hal. Ya, Gitu. hal Itu badal. akhi. Baik, Ustaz. Tayyib. Soal akhir, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke i'rab jar, teman-teman. Irob cer. Ini nggak ada cer. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif lil khafdi thalath alamat. I'rab jar atau khafat ini memiliki 3 tanda. Yang pertama kasrah, ya, dan fathah. Kasrah, ya, dan fathah. Yang pertama kasrah. Kasrah itu bertempat pada apa? Al-kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil ismi mufradi al-munsarifu wa jam'i taksiri al-munsarifu wa jam'il muannas salimi. Jadi kasrah ini bertempat pada isim mufrad. Contoh marartu bi talibin, termasuk didahului oleh huruf jar, ya kan? Bi talibin. Talibin kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Tanwin. Dia tandanya tanwin dan dia juga didahului oleh huruf jar. I'rabnya apa? I'rabnya jar. Tandanya apa? Kasroh. Kenapa kok kasroh? Karena dia berupa isim mufrad. Tayyib. Kasroh ini selain pada isim mufrad, dia juga pada jamak taksir. Maratu bitullabi. Saya bertemu berpapasan dengan para siswa. Kemudian jamak muannas salim, maratu bitalibatin. Maratu bitalibatin. Talibatin isim jamak muannas salim, nasabnya dengan tanda kasrah. Itu yang kasrah, teman-teman. Kemudian yang ya. Ya ini bertempat pada isim tasniyah. Contoh maratu bitalibaini. Talibaini. Isim tasniyah rafa dengan tanda apa, teman-teman? Rafa'nya tandanya apa tadi? Isim tasniyah? Alif. 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 Kalau nasab? Iya. Ya. Kalau jar? Iya. Ya. Ya. Bedanya kalau jar ini didahului oleh huruf jar, ya, atau majrur. Sama-sama talibaini, cuman beda kedudukan kalimatnya. Kemudian jamak mudzakkar salim maratu bi muallimina. Kalau tadi jamak mudzakkar salim rafa dengan tanda wawu, nasab dan jar dengan tanda ya. Kemudian bertempat pada asma khamsah maratu bi abika. Tadi asma khamsah rafa dengan tanda apa? Wow. Wawu. Contoh jaa abuka. Nasab dengan tanda apa? Alif. Alif. Contoh ra'aitu abaka. Jar dengan tanda Iya. ya, marartu bi abika. Tayyib, itu tadi penjelasan singkat tentang i'rab jar yang berupa tanda kasroh dan ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Pastinya kalau jar itu ya ada harfu jar lah ya. Ya, ada didahului huruf jar. Iya, huruf jar. Untuk pemahaman awal didahului oleh huruf jar. Iya.
Tayyib, indakum as-su'al. Mafi. Itu iya. Tafadhal bisu'al sebelum saya lanjutkan. Tapi mungkin tidak saya lanjutkan karena Waktunya. waktunya sedikit. Tapi saya akan memberikan gambaran. Teman-teman ada pertanyaan? Yang pertama, ini Ini doma nggak di ini? Apa dilanjut? yang fathahnya, yang ketiganya enggak ya? Tafadhal bisu'al. Oke, saya ambil menunggu. Saya harap teman-teman itu mempunyai kitab nahwu ya, teman-teman. Ya. Nahwu bebas. Boleh terjemah. Entah itu terjemah jurumiyah, terjemah mutamimah, terjemah apapun itu. Nanti kalau teman-teman mempunyai masalah dalam atau mempunyai muskil yang mana teman-teman tidak paham dalam kitab terjemahnya itu, teman-teman bisa ditanyakan. Jadi di samping mendengarkan penjelasan jurumiyah, barangkali teman-teman itu seharusnya ada kitab terjemah lain yang mana menunjang untuk jurumiyah ini. Biar nanti kalau misalnya teman-teman ada yang belum dipahami dalam terjemah itu, bisa ditanyakan kepada saya. Ya, insya Allah, Ustaz. Terjemah banyak sekali, boleh PDF juga banyak, PDF juga ada. Beli langsung di Shopee juga banyak terjemah nahwu. Nahwu, ringkasan nahwu juga banyak. Boleh dibaca aja. Nah, Apa Ustaz? Tayyib. Ini berarti dihafal ya? Nah, emang ini mau nggak mau teman-teman harus menghafal. Jadi sebagai pemahaman dasar. Jadi di madrasah itu emang dihafal. Karena tanda-tanda ini merupakan pijakan awal untuk memahami bab setelahnya. Gitu. Karena berhubungan erat dengan bab setelahnya. Jadi sistematikanya memang demikian. Sistematika untuk memahami nahwu itu yang pertama terkait definisi-definisi, yang kedua tanda-tanda i'rab. Gitu. Coba saya kirimkan itu ya, tabel i'rab ya. Nah, coba dilihat di PDF itu. Coba dilihat di tabelnya. Jadi itu cara menghafalnya gini teman-teman. Isim mufrad. Rofa dengan tanda dhammah. Contoh. Ja'a al-mu'allimu. Nasab dengan tanda fathah. Contoh. Ra'aitu al-mu'allima. Jar dengan tanda kasrah. Maratu bil mu'allimi. Isim tasniyah. Rofa dengan tanda alif. Contoh. Ja'a al-mu'allimani. Nasab dengan tanda ya. Ra'aitu al-mu'allimaini. Jar dengan tanda ya maratu bil mu'allimaini. Jadi gitu hafalannya teman-teman.
Silakan itu di fotokopi ya, karena itu nanti sangat berguna sekali pada bab marfu'atil asma, mansu'atil asma, dan mahfudatil asma. Baik. Ada pertanyaan teman-teman? Masih. Mungkin lanjutannya gimana Ustaz? Apa? Ini ada lanjutannya, tadi ada fathah gitu. Iya, Kayaknya besok. besok ya udah. Kayaknya mau Baik. dilanjutin. Oh ya halas. Baik, mafi soal. Karena itu Maaf, pembahasannya panjang teman-teman. Nggak bisa dibahas 5 menit, nggak bisa. ya siap. Baik, lianna waqtana qad intaha. Karena waktu kita sudah habis. Hayya nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Waalaikumsalam. jazakumullah. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jazakumullah.